Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dalam pembelajaran daring dan kita selalu berdoa supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh penemuan terhadap perubahan sosial budaya. Kita masih belajar tentang tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Materi ini dibahas di tema 3 subtema 1 dan 2. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menceritakan perubahan kehidupan sosial budaya sebelum dan sesudah adanya listrik. 2. Siswa mampu menceritakan perubahan kehidupan sosial budaya sebelum dan sesudah adanya televisi. 3. Siswa mampu menceritakan perubahan kehidupan sosial budaya sebelum dan sesudah adanya komputer. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat, meliputi sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan budayanya. Adanya listrik, televisi, dan komputer sangat memengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Tokoh yang menemukan listrik adalah Michael Faraday. Listrik sangat memengaruhi kehidupan masyarakat modern saat ini. Sebelum adanya listrik, masyarakat hidup secara tradisional. Apakah kamu pernah menggunakan alat-alat elektronik ini? Setrika, televisi, rice cooker, lampu, komputer, kipas angin, dan lain-lain. Semua ini adalah barang-barang elektronik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Listrik dapat diubah menjadi energi lain untuk menunjang aktivitas manusia. Sebagai contoh lampu. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu bagaimana pengaruh lampu pada perubahan sosial budaya? Saat tidak ada lampu listrik, akan sangat kesulitan dalam beraktivitas. Masyarakat dahulu menggunakan lampu tempel yang memiliki sumbu dibasahi minyak tanah. Masyarakat dahulu menggunakan obor jika akan bepergian di malam hari. Saat ada lampu listrik, penerangan menjadi lebih baik. Masyarakat merasa aman bepergian karena adanya lampu di sepanjang jalan maupun di kendaraan. Memudahkan siswa untuk belajar di malam hari. Pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Penemuan gelombang radio dimanfaatkan oleh John Logie Baird, insinyur listrik dari Skotlandia, untuk merintis penemuan televisi. Pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Saat ini, berkat penemuan Baird, seluruh masyarakat dunia dapat memiliki televisi. Televisi adalah salah satu penemuan yang membuat perubahan di masyarakat. Lalu apa dampak positif dan negatif televisi? Dampak positif, up to date dengan berita-berita dari dalam maupun luar negeri. Menambah wawasan dengan menonton stasiun TV atau acara yang edukatif. Hiburan saat jenuh atau bosan beraktivitas. Media yang informatif dan mendorong anak-anak untuk kreatif. Bagaimana dengan dampak negatif televisi? Anak-anak cenderung meniru adegan kekerasan di TV. Banyak adegan yang tidak pantas untuk anak-anak. Terlalu banyak nonton TV menyebabkan daya pikiran dan konsentrasi menurun. Terlalu banyak nonton TV, apalagi jarak dekat, menyebabkan kerusakan mata. Nah, bagaimana pengaruh komputer terhadap perubahan sosial budaya? Mari kita saksikan video animasi sejarah perkembangan komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun,
Bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Nah, itu anak-anak, video animasi tentang sejarah perkembangan komputer. Lalu bagaimana dampak penemuan komputer? Penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel atau surat elektronik, contohnya email. Kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien, contoh online shop. Kita dapat berbelanja, membeli barang, tanpa harus pergi mendatangi toko. Berbagai dokumen penting dapat disimpan di komputer tanpa harus dicetak atau diprint. Memudahkan siswa mengakses materi pelajaran. Membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Tugas kalian hari ini adalah gunakanlah peralatan listrik seperlunya dan tidak berlebihan. Lindungi dirimu dan bumi kita dengan hemat listrik. Baca buku Bupena halaman 150-151. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 151-152 buku Bupena. Kirimkan hasil pekerjaanmu ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.